bersama saya lagi Dokter Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang seluk-beluk hipertensi ya. Di sini sudah berada bersama saya Dr. Yunice Kurniawati. Beliau adalah dokter dari Puskesmas Basuki Rahmat juga, lulusan dari FK Muhammadiyah Jogja. Ya dokter, selamat pagi. Cantik sekali hari ini, pakai ungu-ungu ya dok ya. Iya. Jadi dokter, kita langsung mulai saja ya. Selamat bergabung di sini semua netizen dan sahabat sehat Basura yang sudah online ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja tulis di komentar yang ada di Instagram, Facebook atau YouTube ya. Oke, kita langsung aja. Dokter Yunice, silakan dokter jelaskan tentang apa sih hipertensi dan segala macam yang berhubungan dengan hipertensi, supaya nanti ada beberapa orang atau bahkan hampir di Puskesmas Basuki Rahmat ini yang terdiagnosa hipertensi. Silakan dokter. Ya, terima kasih untuk dokter ya. Baiklah. Pagi ini saya selaku salah satu dokter di Puskesmas Basuki Rahmat Palembang ini akan membahas masalah hipertensi, karena hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita sama semua orang, semua kalangan dan semua masyarakat di Indonesia tentunya. Nah, jadi kalau untuk hipertensi itu sendiri itu nama lainnya itu silent killer. Jadi memang itu penyakit yang kadang-kadang tidak bergejala. Jadi kalau misalkan untuk hipertensi itu sendiri sebenarnya itu nama lainnya tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau misalkan di orang awam itu taunya tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalkan seseorang itu datang untuk memeriksakan tekanan darah. Nah, tekanan darah tinggi itu banyak macam ya dok ya. Jadi dia dibagi menjadi ada yang tekanan prehipertensi. Kalau prehipertensi itu untuk tekanan darah 130 antara 130 per 90. 130 per 90 ya. Jadi kalau untuk normalnya kan 120 per 80 di bawahnya. Nah, kalau misalkan untuk hipertensi stage 1 itu dia untuk tekanan darah yang sudah mencapai lebih dari 140 per 90. Jadi kapan sih kita dikatakan untuk saya itu terdiagnosa hipertensi? Nah, itu pada saat tekanan darah kita lebih dari 140 per 90. Dimana untuk hipertensi itu sendiri banyak sekali ya faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama ini yang paling banyak di kalangan kita itu yang pertama pola hidup dan pola makan yang tidak baik. Terus yang penyebabnya. Terus yang kedua mereka emang untuk perokok ya. Nah, jadi kebanyakan kan laki-laki dengan perokok datang dengan kita kadang-kadang tidak ada keluhan. Jadi dia datang hanya untuk pemeriksaan kesehatan. Ternyata datang dengan tekanan darah yang seperti disebutkan tadi 140 per 90 atau di atasnya. Nah, jadi kadang-kadang mereka pasti nanya dengan kita, apakah saya ini hipertensi gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa langsung bapak hipertensi, kita harus analisa yang benar juga. Terus selain itu kita juga tanya kebiasaan bapak itu apa atau ibu ya yang datang ke kita. Nah, jadi kalau misalkan salah satu dari yang sudah disebutkan itu ada, terus yang kedua dia tanya saya minum obat boleh atau enggak gitu. Nah, yang paling untuk saat pertama dia datang tidak bisa kita langsung kasih obat, karena itu kan harus ada minimal 2 kali dalam 1 minggu untuk pemeriksaan tekanan darah. Oh gitu, jadi pertama kali itu bisa saja mungkin karena dok, faktor stres segala macam dia datang dengan tekanan yang darah tinggi. Kalau misalnya datang kedua kali baru kita beri pengobatan dan seterusnya. Oh gitu. Terus siapa saja sih yang lebih beresiko untuk menjadi hipertensi dok? Selain yang pola makan yang nggak bagus tadi ya. Kalau untuk hipertensi itu sendiri sih yang pertama faktor usia ya. Jadi dia biasanya di atas 65 tahun. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi yang faktor merokok, pola hidup yang tidak sehat, pola makan tidak sehat. Ini juga kebanyakan orang-orang yang hipertensi itu
faktor stres ya. Faktor stres itu juga salah satu faktor psikis, dan faktor stres itu adalah salah satu yang paling utama menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi stres banyak lah, entah stres pekerjaan atau apa. Nah, sekarang masa-masa yang sekarang ini juga itu bisa juga salah satu penyebab ya. Jadi dia yang mungkin stres dengan pekerjaan atau apa, biasanya juga pasien yang datang ke kita kebanyakan orang-orang yang psikis tadi. Oh gitu. Kalau faktor keturunan gimana dok? Yang bapak, ibunya ada? Itu juga salah satu faktor pencetus yang untuk terjadinya hipertensi. Jadi kalau misalkan keluarga kita udah ada yang hipertensi, nah itu kita harus coba segera deteksi dini lah untuk diri kita sendiri. Gitu. Untuk apakah kita hipertensi juga atau tidak. Mungkin apa karena pola hidup di dalam satu rumah itu sama ya dok ya. Iya. Jadi kebanyakan hipertensinya jadi sama. Jadi kalau misalnya sudah hipertensi, apakah bisa tanpa obat-obatan dok? Nah, kalau hipertensi itu bisa tanpa obat-obatan kalau yang masuk dalam stage prehipertensi tadi. Jadi kalau prehipertensi itu kan istilahnya kalau dari rambu lalu lintas itu dia lampu kuning gitu. Jadi kalau misalkan untuk mereka-mereka yang tergolong prehipertensi itu, dia bisa yang pertama dilakukan mengubah pola hidup dan pola makan. Terus juga kita tanya kalau misalkan memang dia perokok aktif, itu juga kita harus segera hentikan atau berarti perokok sama hipertensi itu memang ada hubungannya. Terus juga kalau misalkan orang-orang yang suka makan garam berlebih, karena kan garam itu kan juga banyak ini ya, banyak terdapat di makanan-makanan yang sudah ada, terutama cepat saji seperti generasi micin ya dok, benar nggak sih? Jadi ya kalau misalkan untuk garam itu harus dihindari dan dikurangi. Kan kalau di puskesmas nih ada posbindu yang untuk memeriksakan pasien dengan umur 15 tahun ke atas. Apakah 15 tahun itu merupakan faktor resiko juga sekarang dok karena untuk hipertensi? Sebenarnya kalau untuk faktor umur berapapun itu bisa terkena hipertensi untuk saat ini ya, karena pertama tadi generasi micin ya, jadi makanan-makanan itu banyak yang udah masuk ke kita itu banyak sekali macamnya, dan kadang-kadang kita tidak bisa milih-milih, yang penting enak gitu makan gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk anak-anak yang remaja atau anak-anak yang di atas itu ya, itu juga dilihat kan keluarganya apakah ada yang tekanan darah tinggi. Makanya kalau di sekolah-sekolah ataupun di posbindu tadi kan, jadi kita juga bisa kasih semacam penyuluhan atau tentang hipertensi ini. Jadi mereka yang tidak tahu itu jadi tahu. Kapan sih kita harus menghindari makanan-makanan yang seperti ini, atau menghindari agar kita tidak terkena si hipertensi tadi. Iya, berarti kan kita harus aware ya dengan penyakit hipertensi ini. Dan satu lagi dok, kebanyakan pasien hipertensi ini yang nggak tahan makan obat ya kalau sudah terdiagnosa hipertensi. Apa tadi sudah pertanyaan, sudah makan apa bisa dengan tidak obat? Tapi kalau sudah yang sudah lama hipertensinya, apakah bisa stop dok obatnya? Jadi kalau untuk hipertensi itu sendiri, kalau misalkan dia sudah terdiagnosa hipertensi stage 1 tadi ya, yang di atas ataupun lebih dari 140/90 nilai tekanan darahnya, itu tidak bisa untuk berhenti makan obat. Karena penyakit hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang minum obat seumur hidup. Jadi obat itu bertujuan selain untuk penyakitnya itu sendiri, dia untuk mengurangi komplikasi yang akan terjadi, dan obat-obat itu juga untuk mengontrol. Jadi obat itu bukan menyembuhkan, tapi mengontrol. Mengontrol ya. Jadi supaya nantinya kalau ada aktivitas apa-apa yang agak berat, jadi tidak langsung naik darahnya ya dok ya. Kalau ada beberapa pasien itu yang hanya minum rebus-rebusan daun dok, katanya apa sih, nangka kuning lah, rebusan inilah, rebusan itu, gimana dok itu? Terus kalau untuk rebusan sendiri ya, itu sebenarnya belum ada ini ya penelitian yang pasti ya, kalau misalkan rebusan A, B atau C gitu bisa menyembuhkan untuk hipertensi. Jadi kalau rebusan-rebusan itu sebenarnya nggak apa-apa sih untuk dikonsumsi, tapi terutama dari sayur-sayuran.
jadi nggak sembarang. Ada kan daun ini, daun itu. Nah itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran yang direbus, nah itu boleh nggak apa-apa. Oh, ya. Intinya jangan pakai garam Iya, ya dok, betul. sama aja kan kalau direbus Iya. juga biar agak ada rasa dikasih garam sama aja naik Iya. juga ya darah tingginya. Iya gitu. Ini juga kita ini interaktif ya, tetap kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di bawah. Hai juga, itu dari siapa? Oke. Kemudian dokter, kalau misalnya obat hipertensi itu kan kadang-kadang hipertensi ini beradean ya, sepupuan dengan DM, sesepupuan dengan kolesterol. Apakah bisa dok obatnya itu dimakan bareng-barengan? Sebenarnya pertama dengan petunjuk dokter ya. Jadi pastinya kan pasien itu sudah konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk penyakit hipertensi itu sendiri, kalau dengan obat lain itu boleh-boleh saja. Tapi harus ada selang waktu ya kurang lebih 3 menit atau nggak langsung misal dia dapat 7 obat yang harus dikonsumsi terus 7-nya dimasukin, karena ada interaksinya juga ya antar obat. jadi bisa memang jadi harus ya. ada panjang itu tengah waktu. Tapi kalau misalkan dia dikasih double ya untuk hipertensinya, nah itu kalau misalkan diminum itu harus benar-benar beda waktu. Jadi gitu. biasanya obat hipertensi itu kan 1 kali dalam 1 hari. Jadi biasanya. bisa satunya pagi, satunya malam. Oke. Oh gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya ada obat hipertensi 2 itu pokoknya intinya kita harus sesuai dengan apa yang diomongin oleh dokter ya. Ingat ya, sama seperti minggu lalu kita bicara tentang gigi, intinya kita harus konsultasi ke dokter. Baik itu di FKTP Puskesmas, di sini ada dokter Yunice, atau langsung ke praktek dokter Yunice. Di mana dok prakteknya? Oh, kalau saya Sekalian aja ngomong. kalau saya sendiri sih prakteknya di Perindustrian 1 kilometer 9 ya. Iya, Jadi di tempat sana. praktek Ya. ya. Boleh deh datang ke sana sore hari Iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya nggak sempat ngobrol-ngobrol di Puskesmas dengan dokter Yunice, boleh datang langsung ke dokter prakteknya gitu. Jadi tetap langsung aja kita lagi ngomong tentang hipertensi ya dok. Selain garam itu dok, apa saja makanan-makanan yang kira-kira harus dihindari oleh pasien-pasien yang sudah dengan hipertensi ini? Sebenarnya yang pertama itu tadi ya, dia rendah garam, benar-benar dia rendah garam. Nah kita kan takutnya kalau hipertensi itu dia tidak sendiri, jadi bisa dengan penyakit lain seperti kolesterol atau tadi diabetes mellitus ataupun asam urat ya. Jadi kalau misalkan untuk makanan-makanan yang lain, yang pertama berminyak ya. Jadi benar-benar hindari makanan berminyak itu salah satunya, dan juga rendah garam. Jadi itu aja sih. Kalau yang lain-lain, kalau misalkan konsumsinya ada terlalu banyak sih nggak masalah. Kadang-kadang yang kita itu tadi menurut kita enak ya udah makan aja gitu. Makan ya. aja ya. Yang penting rendah garam. Betul. Iya, kita sambil menunggu lagi ya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat Basura? Belum ada? Oke, kita lanjut lagi dokter. Selain makanan-makanan rendah garam, kita kembali lagi ke obat-obatan dok. Karena kan kita nih di Puskesmas ya, so pasti kalau pasien pulang nggak bawa obat tuh kurang greget ya dok. Kira-kira kalau di Puskesmas apa aja nih yang bisa didapetin pasien-pasien dengan hipertensi yang udah kronis dok, misalnya? Untuk apa? Untuk obat-obat hipertensi misalnya. Kan ada prehipertensi itu pola makan aja ya. Nah, kalau sudah stage 1 yang 130 ke atas itu gimana dok? Kalau untuk obat awal itu ya biasanya kan kita berikan obat semacam amlodipin gitu ya. Nah tapi memang kalau misalkan ada pasien dia hipertensi, dia beli obat di apotik, kan kebanyakan seperti itu ya. Jadi di apotik ya dok. Kita kan ada beberapa obat itu yang ada efek sampingnya. Jadi saya menyarankan sekali untuk semua masyarakat umum gitu, kalau misalkan ada keluhan ke arah hipertensi ataupun tekanan darahnya memang sudah tinggi gitu, jangan sekali-sekali beli obat sembarangan. Jangan beli obat sendiri, yang pasti harus konsultasi dulu ya. Soalnya kalau misalkan udah efek sampingnya yang bekerja, itu kan udah beda ceritanya. Ya benar. Jadi kalau misalkan itu konsultasikan dengan dokter minimal di puskesmas terdekat. Jadi kalau misalkan ya, itu kan memang obatnya itu seumur hidup. Ya, jadi dia obat itu hanya untuk mengontrol. Kalau misalkan dia ngerasa aku sehat, aku nggak ada keluhan, jadi boleh nggak beli obat ini kalau misalkan nggak sempat ke puskesmas gitu.
obat ini kita beli di mana gitu, di apotek atau di mana gitu. Itu sebenarnya kalau dengan obat yang sama itu paling 1 kali pengobatan ya untuk 10 hari biasanya kan 1 kali gitu, itu bisa. Tapi setelah itu tetap kontrol ke puskesmas terdekat gitu, untuk mengontrol tekanan darah tingginya. Ya, dan juga kalau di puskesmas ini 3 hari sekali ya dok Ya, dikasih obat ya. Mungkin pada saat pandemi ini bisa jadi kalau udah kronis itu dikasih 1 bulan sekali. Tapi tetap harus konsultasi ke dokter ini di puskesmas atau langsung ke tempat prakteknya. Ya, jadi intinya kita pengobatan kita ini jangan lepas dari praktisi kesehatan dokter ya. Harus beli obat juga harus konsultasi dulu ke dokter. Jangan salah makan karena bisa berefek macam-macam ya dok ya. Apalagi kalau misalnya kita pola hidupnya juga kurang minum segala macam ya, efek sampingnya banyak. Ya, kemudian kalau misalnya tadi bicara tentang orang dewasa, kalau anak-anak yang dengan hipertensi apakah bisa diubah yang 15 tahun nih yang punya faktor risiko hipertensi, apakah punya obat tersendiri dok atau sama aja obat pengobatan hipertensi? Sama aja sih, karena kan kebanyakan untuk 15 tahun ke atas kan berat badannya udah termasuk berat badan dewasa. Jadi untuk pemilihan obat itu kan tergantung berat badannya kita. Jadi kalau misalkan dia memang dalam beberapa kali pemeriksaan dia dikategorikan untuk hipertensi stage 1 tadi, ya dia tetap minum obat. Dan juga dengan pola hidup dan pola makan tadi tetap kita menyarankan agar tetap hidup sehat, tidak merokok untuk yang laki-laki. Begitu. Nah, terus bicara tentang kelanjutan dari penyakit hipertensi ini dok. Setelah hipertensi itu apa aja sih penyakit-penyakit yang bisa dibarengi oleh penyakit hipertensi atau membarengi penyakit hipertensi ini nantinya kalau nggak terkontrol? Sebenarnya kalau seperti tadi ya, kalau hipertensi itu kan dia termasuk penyakit yang silent killer ya. Jadi tanpa gejala pun dia ternyata hipertensi gitu. Jadi kalau misalkan untuk hipertensi sendiri, penyakit lain yang bisa disebabkan oleh si hipertensi, pertama itu gagal ginjal gitu ya. Terus yang kedua stroke juga. Karena sekarang juga banyak ya tiba-tiba dia stroke. Saya nggak ada riwayat tekanan darah tinggi dengan pasien yang seperti itu datang. Padahal sebenarnya ya karena dia tidak mengontrol penyakitnya selama ini, karena tidak ada gejala tadi. Jadi ya itu tadi ternyata dia ada tekanan darah tinggi dan akhirnya dia stroke gitu. Jadi makanya saya sangat menyarankan semua untuk deteksi dini penyakit tersebut yang pertama, dan yang kedua kalau misalkan ada satu gejala seperti biasanya kan hipertensi itu datang dengan kita gejala sakit kepala. Padahal sakit kepala kan banyak nih, bisa yang lain-lain, bisa kita dalami kenapa sih sakit kepala. Jadi ternyata pada saat kita cek tekanan darahnya 140, 150. Nah, tapi selain itu kita tanya apakah kurang tidur, apakah si pasien tadi kurang istirahat ataupun stres, jadi banyak pikiran gitu. Atau bisa juga dia pagi-pagi habis marah-marah tuh di rumah, terus datang ke tempat kita, aku sakit kepala. Apakah aku mengalami hipertensi gitu? Ada juga seperti itu. Jadi kita yang pertama tetap memberikan edukasi ke pasien tersebut, karena kita nggak bisa langsung bilang, oh iya bapak hipertensi, pada saat pasti tambah marah dia, pasti tambah tidak menerima itu. Jadi kita suruh lagi minum obat sementara untuk sakit kepalanya saja. Nanti beberapa hari, minimal 1 minggu ke depan untuk cek hipertensi dari tekanan darah tadi. Jangan lupa konsultasi ke dokter. Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang di sini? Itu kayaknya udah banyak tulisan ya. Gitu. Ya, sambil menunggu pertanyaannya dok, hipertensi ini kan sudah termasuk salah satu penyakit prolanis ya kalau di puskesmas. Di prolanis ini kita sisipkan dulu ada inovasi terbaru dari Puskesmas Basuki Rahmat, yaitu inovasi pengantaran obat melalui gosen dari Puskesmas Basuki Rahmat untuk pasien-pasien prolanis. Apa aja dok yang termasuk dalam pasien yang bisa digosenkan obat dari program ini?
Jadi sebenarnya puskesmas kita sendiri itu ada program terbaru ya. Jadi programnya itu tentang pengantaran obat, dan itu juga untuk beberapa pasien saja sih sebenarnya, yaitu ada yang paling hipertensi, diabetes mellitus dan TBC terkontrol. Oh begitu, yang udah Apalagi pasti ya. apalagi zaman sekarang kan kadang-kadang pasien ini apalagi hipertensi ya datang dengan keluhan, dan kita lihat rekam medisnya, oh kok itu sudah 1 bulan tidak datang. Oh ternyata dibilang tidak ada yang ngantar. Yang kedua takut, takut karena ini kan masih banyak corona. Jadi saya takut berobat ini, pokoknya alasannya ini itu. Nah jadi ini sangat baik dan bagus sekali untuk pasien-pasien tersebut, apalagi pasien tersebut lansia. Jadi kita kebanyakan pasti kita tanya, ibu atau bapak kesini sama siapa? Jadi ada sih beberapa pasien lansia yang memang mengerti ya, gimana cara menggunakannya untuk yang si Gojek tadi. Nah jadi kalau misalkan dia ada keluarga atau kunjungan berikutnya, kita suruh datang sama anak ataupun keluarganya yang bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi kita jelaskan, kita kasih berupa brosur juga ya. Jadi di sana untuk 3 penyakit tadi, hipertensi, diabetes, dan TBC itu bisa mengambil obat melalui GoSend. Kita kirim ya obatnya ke rumah ya, hanya untuk penyakit-penyakit yang sudah terkontrol obatnya, tapi tidak terus-terusan ya dok ya, gitu ya. Berapa kali bisanya mereka ke puskesmas kira-kira? Atau harus kontrol lagi, sudah 3 kali dikirim obat, atau dalam sebulan sekali, atau gimana? Sebenarnya dia memang tetap ya ada kontrol ya. Jadi seperti saya bilang tadi, seperti pasien yang membeli obat di apotik kan, karena dia tidak mau ke puskesmas ataupun dia tidak sempat ke puskesmas, daripada obatnya habis dan tidak dikonsumsi, lebih baik dia ke apotik. Nah sama seperti ini masalahnya. Jadi kalau misalkan dia dalam 1-2 kali ya, atau 1 bulan lah, biasanya kan itu 1 bulan, bulan depannya dia kontrol lagi ke puskesmas untuk mengontrol penyakitnya ya. Kalau misalkan kayak diabetes mellitus kan dia kan harus ada periksa gula darah ya, gula darah sewaktu dan puasa. Sudah ada pertanyaan kira-kira? Oh ini, iya ada pertanyaan dari Sundari Mansur ya, Ibu Sundari yang bertanya lewat Facebook. Selamat pagi dokter, mau bertanya apa penyebab kita bisa kena penyakit hipertensi? Nah mungkin dulunya ibu ini nggak hipertensi ya, tiba-tiba pas sudah mungkin usia yang beresiko dia baru hipertensi, atau jangan-jangan selama ini belum pernah cek hipertensi. Apa sih penyebabnya dok gitu? Dari Ibu Sundari. Iya, berarti kita jelaskan ulang ya. Jadi kalau untuk hipertensi itu sendiri kan penyebabnya sebenarnya sih penyebab hipertensi yang paling utama itu kan tidak diketahui ya penyebabnya apa. Tapi kalau misalkan untuk kenapa sih seseorang itu bisa hipertensi? Kenapa sih seseorang itu ada yang hipertensi dan ada yang tidak? Nah, kita kembali lagi seperti yang saya bilang tadi. Kita lihat pola hidup dan pola makan kita. Apakah sudah sehat? Terus kalau pola makan itu kan kita harus benar-benar rendah garam. Nah, apakah kita sudah benar-benar rendah garam? Kadang-kadang kita misal makan, satu contoh aja, makan bakso. Jadi di bakso itu kan udah ada saus tomat, sudah ada kecap, sudah ada yang lain-lain. Biasanya kan kita ada sih beberapa orang yang makan bakso tetap seperti itu ya, jadi tidak ditambah apa-apa. Apalagi tahu enggak hipertensi bablas, dia terus ya dok. Jadi kan kadang-kadang dia udah di dalam 1 mangkok itu udah ada garamnya, karena dia ngerasa ini kurang nih gitu. Itu ditambah lagi. Nah itu juga salah satu yang ada di kehidupan nyata. Jadi itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan si hipertensi tadi. Sebenarnya ya karena kita kebablasan nih, karena taunya nggak hipertensi, jadi makan nggak rendah garam, segala macam ditambahin garam. Intinya tuh diet rendah garam dan pola hidup kita. Ada lagi tambahan dokter? Yang penting itu ya, satu lagi ngerokok ya. Jadi kalau misalnya Ibu Sundari tadi udah bersuami atau ada punya anak laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ngerokok itu sendiri, maksudnya perokok pasif ya, perokok pasif atau apalagi yang aktif ya. Jadi itu harus sejadinya lah kita kasih tahu bahayanya itu apa, terus penyakit apa yang bisa disebabkan oleh si rokok tadi. Karena memang ada korelasinya itu. Betul. Makin banyak ngerokok kita tuh semakin tinggi darahnya gitu.
Ini iya itu dari pertanyaan Ibu Sundari ya, Sundari Mansu dari Facebook. Apakah udah puas atau belum? Kalau memang belum puas langsung aja ke puskesmas ya Bu, kita bertanya. Atau Ibu mau tensi juga nggak apa-apa ke puskesmas Baski Rahmat atau langsung ke Dokter Yunice. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yani Erma di Instagram ya Bu. Hai Ibu. Jadi beliau ini bertanya mungkin kita berbicara tentang tekanan darah tinggi, apakah sama Dok tekanan darah tinggi itu dengan tekanan darah rendah? Oh beda sekali. Jadi kalau tekanan darah tinggi kita tekanan darah normal itu batas tekanan darahnya itu 120 per 80 atau di bawahnya. Jadi kalau misalkan untuk tekanan darah tinggi berarti dia di atas ataupun lebih atau sama dengan 140 per 90 itu tekanan darah tinggi ya. Kalau tekanan darah rendah itu beda lagi. Jadi dia benar-benar yang udah di bawah nilai ambang normal. Jadi biasanya orang dengan 90 per 60 itu bisa dikatakan darah rendah. Tapi tetap kita tanya selama ini konsumsi apa sih gitu. Jadi bisa juga ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan tekanan darah itu rendah. Nah jadi tetap kita kontrol ya pengulangan minimal 2 kali dalam 1 minggu itu kita setelah dia mengurangi makanan-makanan yang biasanya dia konsumsi dan menyebabkan tekanan darah rendah, nanti kontrol lagi apakah sama tekanan darah rendahnya itu untuk tekanan darahnya sama atau tidak. Tapi biasanya sih kalau untuk tekanan darah rendah itu kalau dia tidak ada penyakit penyerta itu biasanya sangat jarang ya, kecuali kayak misalkan orang-orang dengan yang cuci darah, kebiasaan olahraga juga ya Dok ya. Olahraga. Terus juga untuk minum teh ya. Jadi kita juga minum teh itu memang kalau bisa sih jangan di pagi hari ya, karena kita di pagi hari itu cukup dengan minum air putih saja. Ya, jadi kalau misalnya kita minum air teh itu juga bisa menyebabkan tekanan darah kita jadi turun. Oh gitu. Jadi ya itu juga salah satu ya. Jadi tetap kita kebiasaan. Ya, jadi kita tetap lihat kebiasaan sehari-hari. Jadi jangan langsung kita bilang oh ibu darah rendah, oh ibu darah tinggi. Gitu. Jadi kita tetap suruh dia kontrol dan memberikan edukasi-edukasi yang bisa dilaksanakan di rumahnya. Oh begitu ya Dok ya. Jadi tetap pola hidup kita itu harus teratur. Jangan sampai nanti menyebabkan selain darah tinggi juga darah rendah. Ya, semua penyakit lain itu harus dihindari. Ini dari Ibu Marcelina Malau, Facebook ya. Dari Facebook, mengapa sih makanan-makanan asin bisa darah tinggi? Mungkin ibu ini suka jajan ya. Dia nggak mau terima kalau makanan asin itu menyebabkan darah tinggi. Biasanya gimana tuh Dok? Makanan asin bisa menyebabkan darah tinggi? Jadi kalau misalkan makanan asin itu sendiri dia kan memang mengganggu peredaran darah kita ya. Jadi kalau untuk hipertensi ya memang garam ya, terutama pokoknya benar-benar itu tidak bisa diganggu gugat ya, garam gitu ya. Jadi ya untuk ibu Ria siapa tadi, Ibu Marcelina ya, Marcelina Malau. Iya. Jadi kalau misalkan itu garam itu sendiri memang benar-benar mempengaruhi untuk tekanan darah. Makanya tekanan darah tinggi itu pasti ada hubungannya dengan garam. Jadi kalau misalkan garam itu kan dia benar-benar ada di dalam pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh kita. Jadi itu juga ada hubungan dengan elektrolit yang ada di badan kita. Gitu. Nah, jadi kalau untuk hipertensinya sendiri, peningkatan konsumsi garam itu mampu untuk meningkatkan retensi cairan di ginjal. Makanya gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kan komplikasi dari penyakit hipertensi itu kalau misalkan tidak terkontrol itu pastinya dia larinya ke ginjal. Karena diganggu oleh si garam tadi. Seluruh mekanisme di badan ini pokoknya terganggu, terutama di ginjal kalau sistem darah tinggi ya. Karena itu termasuk cairan dan elektrolit ya gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi garam itu nyangkutnya ke ginjal juga Bu, gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi garamnya, yang diproses di ginjal itu makin banyak, itu menyebabkan darah tinggi. Jadi ada proses metabolisme yang harus dijelaskan lebih lagi kalau ibu mau ya, Ibu Marcelina Malau, kalau mau lebih mengerti lagi atau mungkin ada penyusun tesis ini kayaknya ibunya.
Pertanyaannya mengapa makanan asin? Nah itu pokoknya kalau kita garam itu bisa menaikkan darah tinggi, tekanan darah. Boleh nanti suruh siapa pasien Ibu Marcelina. Kunjung deh ke Iya, nanti jangan ya. sampai nanti kebanyakan makan garamnya. Ini dari Ibu Agustin di Instagram. Dokter mau bertanya, bolehkah minum obat herbal digabung dengan obat hipertensi seperti amlodipin? Nah, gabungan dok, ya apa kompilasi, ya. kolaborasi, ya gimana dok? Obat herbal itu sendiri ya sama seperti rebusan tadi ya, balik-balik ke sana. Kalau rebusan tadi memang udah benar-benar dari sayur ya, sayur mayur gitu. Nah kalau untuk herbal itu sendiri, itu pertama saya belum menemukan penelitian yang benar-benar benar-benar penelitian itu bilang obat herbal A, B, C gitu. Itu bisa digunakan dan itu untuk menyembuhkan ataupun untuk mengontrol hipertensi. Itu belum ada penelitian yang menyebutkan hal itu. Jadi kalau misalkan untuk obat herbal itu sendiri, apalagi digabungkan dengan obat amlodipin tadi. Jadi kalau saya sarankan sih untuk misalkan kita baru didiagnosa hipertensi gitu. Alangkah lebih baiknya kita pertama kontrol rutin ke dokter terdekat, dan yang kedua kita juga minum obat-obatan yang diberikan dan diresepkan oleh dokter tersebut ya. Jadi kita benar-benar intinya kita benar-benar istilahnya pengobatannya itu benar-benar efektif ya. Jadi kalau misalkan dok saya mau ini ada teman saya minum herbal ini dia sembuh, kan kita nggak bisa samakan kita dengan orang lain itu sama gitu. Kadang-kadang juga yang pertama lihat itu juga hipertensi juga bisa untuk yang berat badan lebih misalnya. Nah, bisa juga yang satu ini dia berat badannya kurus, yang satu ini lebih, dan itu sama-sama hipertensi. Yang satu minum obat herbal katanya sembuh, yang satu minum obat ini tapi tidak sembuh. Itu jadi jangan jadi patokan kita ya, tetap kita harus kontrol ke dokter. Dan untuk obat ataupun minuman herbal sendiri itu jangan digabungkan dengan obat hipertensi, karena kan dia kan kita sendiri berpikir herbal itu sama ya fungsinya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Obat yang sama-sama obat darah tinggi yang double aja nggak bisa digabungkan, apalagi si herbal tadi yang nanti malah kolaps bisa ya, betul. Udah diturunin tambah lagi diturunin gitu. Itu malah drop ya, malah drop darahnya malah rendah. Iya. Ini ada banyak nih dok, ternyata yang nanya ini netizen. Jadi dari Emma ini dari mana? IG atau Facebook nih? Dari IG ya, dari IG. Dokter mau bertanya, benarkah kalau sudah terdiagnosa darah tinggi kita selamanya minum obat secara rutin? Jika benar, kenapa ya dok? Nah, apa dok? Kita nih nak makan obat darah tinggi terus. Nah itu. Tadi ada sedikit yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk obat tekanan darah tinggi khususnya ya, jadi itu obat itu memang harus diminum untuk seumur hidup. Apalagi kita sudah terdiagnosa yang tadi hipertensi stage 1 ya. Jadi untuk obat hipertensi itu sendiri, kenapa kita harus minum seumur hidup? Kita kan takut ada komplikasi penyakit lain dari si hipertensi tadi. Kalau misalkan tekanan darah kita tidak terkontrol dengan misal kita saya sudah sembuh nih, saya tekanan darah saya sudah normal, saya tidak mau lagi minum obat. Nah pastinya tadi kan balik lagi ke ginjal. Jadi kan kita memang sudah badan kita ini sudah terdiagnosa hipertensi tadi. Jadi obat itu ingat ya, kalau untuk hipertensi itu sendiri obat itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol tekanan darah. Nah maka dari itu sekarang kita yang belum terkena hipertensi ya jagalah pola makan kita, pola hidup kita, benar. Daripada kita harus minum obat seumur hidup. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong hipertensi itu tidak pacak disembuhkan, benar ya dok ya. Jadi itu tuh bukan jadi obat kita itu jangan stop. Karena itulah yang mengontrol keadaan darah di dalam badan kita supaya tidak terlalu tinggi ya. Kalau sudah terlalu tinggi bisa kena stroke, bisa kena segala macam penyakit yang lain. Jadi tadi kayak dijelaskan dokter Yunice tadi berhubungan dengan ginjal bisa saja karena hipertensi yang udah lama kaki bengkak segala macam lah. Dari ginjal juga berhubungan nanti ke pompa di jantung. Nanti itulah yang menyebabkan
kira-kira penyakit hipertensi ini kenapa harus kita atasi sedini mungkin dengan obat-obatan yang sudah dikonsultasikan dengan dokter yang berkompeten pada bidangnya ya. Gitu. Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, belum ada ya. Jadi dokter balik lagi yang ke pertama, dokter tadi kan kita bicara tentang prehipertensi dan stage 1. Ya. Nah, yang selain stage 1 ada stage 2, 3 gimana, Dok? Sebenarnya kalau misalkan untuk hipertensi itu sendiri ada stage 2-nya juga ya. Kalau stage 2 itu lebih dari 160 per lebih dari 100 mm Hg. Gitu. Itu sudah termasuk stage 2. Ya. Jadi malah terkadang pasien datang dengan tekanan darah 180/100 tanpa ada gejala. Dan itu yang sangat bahaya ya, karena itu sudah sangat tinggi sekali, udah termasuk stage 2. Jadi itu harus kita benar-benar edukasi secara rutin, dia harus kontrol. Dan juga itu tadi, apa sih yang menyebabkan si pasien ini tekanan darahnya sampai setinggi gitu. Nah, kebanyakan kita itu tadi balik-balik ke saya nggak mau minum obat karena saya ngerasa saya sehat. Nah, itu yang sangat kita harus hilangkan dari pola pikir masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita harus kasih tahu, jangan sampai kita ngerasa kita udah sehat tapi ternyata tekanan darah terlalu tinggi, tiba-tiba kita itu tadi balik-balik ke yang paling ininya stroke ya. Jadi kadang-kadang orang-orang dengan stroke itu yang sudah lama nggak minum obat, sudah lama berhenti obat dengan sendirinya, jadi dia ngerasa dia sehat, jadi dia nggak mau minum obat, jadi dia melakukan aktivitas seperti biasanya, ternyata dia tiba-tiba stroke. Gitu. Itu yang sangat harus kita hindari ya. Jadi intinya pencegahan hipertensi. Kalau di puskesmas ya, kalau misalnya sudah komplikasi ke jantung, ke ginjal, kemudian kena stroke, mungkin kita harus berkonsultasi juga ke rumah sakit ya, Dok ya, dengan dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis jantung atau penyakit saraf juga kalau stroke ya. Ya, karena memang kalau sudah hipertensi ini banyak sekali komplikasi dan kolaborasi penyakit, jadi semua terganggu kalau tidak terkontrol. Makanya selalu puskesmas itu mengeluh-ngeluhkan bagaimana caranya supaya pasien itu balik lagi ke FKTP. Jadi, Dok, kalau misalnya ada yang kita rujuk ke rumah sakit, ternyata dia sudah stabil hipertensinya, balik lagi ke FKTP, itu benar ya, Dok? Ya, betul, ke FKTP setempatnya. Saya juga mau menambahkan yang masalah Gojek tadi ya. Jadi kalau misalkan itu kan terutama untuk pasien yang ada BPJS. Jadi buat kalian yang misalkan ada BPJS, vaskes di mana ya tempat kalian, itu boleh saya ditanyakan bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena itu tadi saya sangat menyarankan sekali untuk yang 3 penyakit tadi. Dan rata-rata memang pengalaman di sini kebanyakan kan pasien, kecuali yang TBC kontrol ya, jadi memang dia sangat takut untuk tidak sembuh pastinya, dan mereka walaupun tidak ada aplikasi ini mereka tetap akan datang. Tapi kalau untuk yang diabetes sama si hipertensi, balik-balik ke pasiennya, kadang-kadang mereka ngerasa udah sehat, udah enak, udahlah. Apalagi ada tensi sendiri di rumah ya, Dok. Jadi itu saya sarankan kalau misalkan tidak sempat atau waktunya tidak bisa untuk kesini atau tidak ada yang antar, bolehlah nanti bertanya untuk gimana menggunakan aplikasi tersebut, jadi bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oh gitu, jadi aplikasi Gojek ini mempermudah ya, supaya kita nggak bolak-balik nih kalau sudah terkontrol obatnya, obat TB-nya, obat hipertensi dan obat untuk diabetesnya. Hanya 3 itu ya, Dok ya. Kalau yang untuk penyakit lain karena banyak peraturan terkait obat-obatan ini belum bisa digosenkan dari puskesmas gitu. Banyak sekali ya yang kita bicarakan hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang belum ada pertanyaan atau masih disimpan, masih bingung mau nanya apa karena banyak sekali yang harus dibicarakan ke dokter ini tentang hipertensi, nanti bisa di inbox aja ke Instagram atau Facebooknya Puskesmas Basuki Rahmat ya. Jadi sekian dulu lah, Dok. Ini jadi kalau bisa saya bacakan resume hari ini. Jadi hipertensi itu kebanyakan yang kita temukan sekarang ini adalah bisa disebut tekanan darah tinggi. Jadi bisa ada prehipertensi di bawah 130, stage 1 di atas 130, stage 2 di atas 160. Jadi kalau sudah
sudah ada gejala hipertensi ini harusnya berkontrol ke puskesmas atau ke dokter yang berkompeten ya. Nanti dari sana bisa dianamnesa dulu apakah gejalanya itu bisa dikurangi dengan mengubah pola hidup tadi atau langsung memakai obat-obatan hipertensi. Terus obat hipertensi yang sudah dikonsumsi oleh pasien itu tidak boleh stop, apalagi kalau sudah kronis ya. Jadi harus terus-menerus mengkonsumsi obat hipertensi ini dengan catatan harus juga kontrol ke dokter yang berkompeten atau langsung ke puskesmas Basuki Rahmat atau langsung saja ke dokter Yunice ya di prakteknya. Nah, gejala awal biasanya itu sakit kepala atau tanpa gejala. Misalnya kita datang ke puskesmas tiba-tiba minta tensi harus selama ini tidak ada gejala, tiba-tiba tertensi itu tensinya tinggi gitu. Apa yang harus dihindari itu terutama adalah diet rendah garam. Ya, garam yang harus dihindari karena garam ini merupakan salah satu faktor resiko yang paling tinggi untuk menyebabkan hipertensi karena disebutkan tadi ada hubungannya dengan mekanisme retensi ginjal di dalam badan kita. Itulah yang nanti berkolaborasi dengan semua elektrolit dan semua aliran darah yang menyebabkan darah tinggi di badan kita. Kemudian dokter apa yang harus dirubah ya itu tadi pola makan, kemudian jangan merokok, kemudian diet rendah garam itu yang harus kita utamakan untuk menghindari hipertensi ini. Jangan lupa kontrol juga ulang kepada dokter setempat. Nah, mengenai penggunaan obat-obatan herbal itu kalau puskesmas belum bisa memastikan obat-obat tersebut. Cuma intinya adalah dengan menggunakan obat herbal itu hidup lebih sehat karena obat herbal itu lebih kembali ke alami ya. Yang penting jangan ditambahkan garam, jangan ditambahkan yang lain-lain. Jadi bisa mengontrol darah tinggi juga. Penggunaan obat herbal dan obat yang diberikan oleh dokter itu tidak bisa dipastikan juga dan jangan. Ya, karena banyak efek samping yang kita tidak tahu. Misalnya obat herbalnya juga menurunkan darah tinggi, bisa jadi dia nanti kolaps apa dok? Bisa jadi turun jadi darah tingginya. Maka nanti penyakit lain yang timbul dari penggunaan obat-obat tersebut. Wah, banyak sekali ya dok ya. Jadi nanti kalau misalnya sahabat sehat Basura masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ke dokter Yunice atau langsung ke puskesmas Basuki Rahmat. Demikian saya Dr. Ria dan bersama saya Dr. Yunice Kurniawati. Terima kasih telah menonton kami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dah.